Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Nidar Agni. Saya dari jurusan Teknik Informatika, program studi D4 Keamanan Sistem Informasi di Politeknik Negeri Bengkalis. Dengan NIM saya 64042400014, dosen pengampu Agustediana, MKOM, mata kuliah jaringan komputer. Nah, baik, di sini saya akan membuat simulasi jaringan sekolah atau jaringan kampus menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya membutuhkan PC. PC yang saya butuhkan sekitar 23 PC, 12 switch, dan 4 router. Kemudian 12 switch. Di sini saya percepatkan. Dan 4 buah router. Kemudian 1 buah modem, 1 PT CLUD, dan 1 buah server. Di sini kita akan mulai menyambung jaringan menggunakan kabel straight. Di fase internet 0, dari PC 0 ke switch, tambahkan fase internet 01, kemudian fase internet 0 untuk PC 2 ke fase internet 1/1, kemudian PC 2 di fase ethernet 0 sambungkan ke switch menggunakan fase ethernet 01, dan seterusnya. Lakukan penyambungan kabel ke semua PC dan ke semua switch. Di sini saya percepatkan. Jadi untuk kabel dari PC yang sudah tersambung ke switch itu akan otomatis menjadi hijau, akan berubah warna menjadi hijau. Itu tandanya sudah tersambung.
kemudian kita rapihkan. Nah, di sini kita sudah menyambungkan semua PC ke switch. Sekarang kita menyambungkan switch ke router menggunakan kabel straight juga. Di sini kita tambahkan fast Ethernet 01 ke router dan fast Ethernet 00, kemudian tambahkan switch ke kabel jaringan fast Ethernet 01 ke router fast Ethernet 1/0, kemudian switch ketiga. Nah, di sini kan belum tersedia portnya sudah habis, kita hapuskan terlebih dahulu. Kemudian kita klik kanan pada mouse, klik kanan router, kemudian di bagian NF1CFE yang keempat kita klik, kemudian kita matikan terlebih dahulu portnya, kita off, kemudian kita tambahkan ke bagian kosong sebanyak 2. Nah, di sini saya belum mematikan karena laptop saya agak nge-lag. Kita matikan lagi, kita off, kemudian kita tambahkan. Nah, jadi otomatis terisi ketika kita susun. Kemudian kita on-kan kembali, kita silang, lalu kita tambahkan lagi kabel straight-nya dari switch fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 6. Nah, sekarang port sudah tersambung. Kita lakukan ke semua switch. Kemudian ini switch router yang kedua. Nah, ke switch 3 ini juga portnya tidak ada. Nah, kita ulangi langkah seperti tadi. Kita hapuskan terlebih dahulu kabel straight-nya, kabel jaringannya, kemudian kita klik kanan ataupun klik terus CFE dari keempat, kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan sebanyak 2. Nah, seperti ini. Lalu kita kembalikan on dan kemudian silang kita tambahkan. Ini kita lakukan pada semua router ke switch 3 karena switch 3 itu portnya kosong. Portnya tidak ada yang kosong. Nah, kabel switch dari router sudah tersambung. Sekarang kita menyambungkan dari router ke router menggunakan kabel cross di sebelah kabel straight, copper straight. Ya, tanda copper cross. Di fast Ethernet 7/0 di router 1 kita sambungkan ke router 2 di fast Ethernet 7/0 juga. Kemudian kita tambahkan lagi ke semua router. Nah, di sini portnya habis. Kita tambahkan seperti kita menyambungkan switch ke router. Lalu pertama kita hapus terlebih dahulu, kita klik kanan. Kemudian pilih ke 4 yang 1 CFE, kita matikan, kita off, lalu kita tambahkan portnya, kita on kembali,
Kemudian kita sambungkan kembali kabel crossnya. Nah, kemudian sambungkan lagi router ketiga. Di sini port di router 3 habis, itu tidak ada yang kosong. Kita klik lagi kanan seperti tadi. Kita matikan, lalu kita tambahkan satu port agar bisa kabel itu tersambung. Kenapa tadi sudah habis? Kita sambung kembali router 3-nya dengan kabel jaringan cross. Nah, di sini kabel sudah tersambung, tetapi kabel switch ke router dan router ke router itu masih merah karena kita belum config. Nanti kita akan masuk confignya. Kemudian router ke modem itu portnya sudah habis. Maaf, bukan menggunakan kabel straight. Karena portnya sudah habis, kita klik lagi kanan ke router 4, kita matikan. Lalu kita tambahkan lagi portnya. Kita tambahkan, kita habiskan, kita sebanyak 2. Kembali kita on kan, lalu disilang, sambungkan kembali kabel straight-nya dari router 4 ke modem. Di modem terdapat 2 port pilihan, port 0 dan port 1. Kita pilih ke port 1. Lalu modem ke cloud itu menggunakan kabel PON di port 0. Kemudian kita sambungkan ke cloud di modem 4. Kemudian kabel straight dari PT Cloud di port Ethernet 6, lalu sambungkan ke server device Ethernet 0. Ini semua kabel sudah tersambung, tetapi belum ada IP-nya. Sekarang kita masuk config jaringan, masukkan alamat IP ke semua PC dan semua router agar bisa kita mengirimkan pesan dan sukses. Sebelum kita memulai konfigurasi jaringan, kita harus tahu dulu di port mana router tersedia. Di sini kita arahkan mouse ke kabel jaringan. Nah, di sini device Ethernet 0/0. Kemudian kita klik kanan, routernya device Ethernet 0/0. Kita klik kanan router 1. Kemudian kita ketik enter lagi. Nah, di sini kita tulis enable, enter, kemudian config terminal, enter lagi, kita ketik intfa. Nah, tadi kan di FA device Ethernet 0/0. Nah, kita ketik 0/0, enter, lalu kita ketik IP DHCP pool kelas TIA karena ini jaringan kampus Polbank. Saya buat kelas TIA, kemudian kita enter, kemudian ketik network 192.168.1.0. Nah, di sini kita menggunakan jaringan kelas C. Jaringan kelas C itu 255.255.2.255.0. Lalu saya enter, kemudian default router, satu 192.168.11, dan enter.
ketik DNS servernya 8.8.8, klik enter, exit, enter lagi, exit lagi, enter, Ctrl C, kemudian ketik right, enter. Nah, di sini kita mulai config ke fast internet 0/0 tadi. Kita ketik IP addressnya 192.168.1.1, subnet masknya otomatis, kemudian klik on. Nah, di sini PC ke router, switch ke router sudah tersambung. Lalu switch ke router yang kedua itu di fast internet 1/0 CLI. Karena tadi kabelnya di port 1/0, kita ketik INTFA 1/0. Kemudian enter, masukkan IP DHCP pool 192, IP DHCP pool kelas TIB. Nah, yang tadi kan kelas TIA, sekarang kelas TIB. Kemudian enter, masukkan tambahkan networknya 192.168.2.0, kemudian 255.255.255.0, enter. Kemudian default routernya 192.168.2.1, DNS servernya 8.8.8, 8-nya 4 kali, kemudian enter, exit lagi, Ctrl C, enter, Ctrl C, kemudian ketik right, WRITE, kemudian OK. Nah, di sini sudah terhubung. Kemudian kita tambahkan, kita klik config di fast internet 1/0, tambahkan IP tadi. Sekarang kita lakukan di switch ketiga di port 6/0. Sekarang klik router, kemudian pilih fast internet 6/0, klik CLI, masukkan INTFA nya di port 6/0. Enter, kembali kita masukkan IP DHCP poolnya tadi kelas TIA B, sekarang kelas TIC. Bebas masukkan kelas itu, mau kelas A, B, atau C, itu bebas ya. Kemudian kita enter network 192, kemudian 168.3.0, kemudian 255, enter. Ini jangan sampai salah, karena kalau salah itu error. Kemudian kita ketik default routernya, dikarenakan tadi kan atas 3/0, nah sekarang 3/1, sama yang kayak tadi,
1/0, 1/1 default routernya, 2/0 default routernya 2/1. Nah di sini 3/0 maka 3/1. Kemudian enter, kita ketik DNS servernya itu sama semuanya 8.8.8. Nah ini enter, kemudian exit lagi, enter, Ctrl C, kita ketik right. Nah di sini sudah berhasil konfigurasinya. Kemudian kita masukkan di config di port fast internet 6/0, masukkan IP configuration-nya, IP address-nya 192.168.3.1. Nah subnet mask-nya 255.255.255. Kemudian on, kita kembalikan. Nah di sini sudah terhubung router satunya. Kemudian kita lakukan di router 2, 3, dan 4. Di sini semua PC sudah terhubung ke router. Sekarang kita klik PC, kita pindahkan ke DHCP, kemudian kita klik desktop, pilih IP configuration, klik DHCP. Nah di sini saya lupa recordnya. Kita coba di PC kedua. Nah klik desktop, klik IP configuration, kita klik DHCP, dari statis ke DHCP. Nah yang ketiga, PC ketiga sama semuanya, kita klik desktop, pilih IP configuration, dan pindah ke DHCP. Ini dilakukan ke semua PC, semua pindahkan ke DHCP. Di sini saya percepatkan saja teman-teman. Kenapa dipindahkan? Agar ketika kirim pesan itu bisa successful. Nanti kita coba. Saya coba kirim pesan di router 1 dari PC 0 ke PC 1. Apakah sukses? Ya, successful. Di sini sudah terhubung. Coba lagi ke PC 2, ke PC 3, itu successful. Kita coba lagi dari PC selanjutnya. Nah, successful. Kemudian kita delete. Artinya di router 1 itu sudah terhubung, jadi bisa saling kirim pesan. Kemudian kita, karena itu belum dipindahkan ke DHCP, kita ubah dahulu semua PC yang saya katakan tadi. Semua PC itu harus dirubah ke DHCP karena agar IP address-nya itu kebaca gitu teman-teman. Karena tadi saya coba mengirim pesan dari PC selanjutnya yang belum saya pindahkan ke DHCP, itu tidak bisa. Nah di sini saya rubah ke DHCP.
Nah, sekarang kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Apakah successful. Kemudian dari PC 1 ke PC 2 violet, kita kirim lagi, kita coba ulang. PC 1 ke PC 2 successful. Kemudian kita coba kirim dari PC 3 ke PC 4 violet, kita kirim lagi, sukses. Kemudian PC 5 ke PC 2 sukses. Kita coba ke PC, kita delete dulu, kita kirim lagi dari PC, dari router kedua, itu gagal. Kita coba lagi, sukses. Kita kirim lagi ke PC lain, nah successful. Kemudian kita coba lagi ke PC, ke router 3, buka sukses. Gagal. Nah, kita kirim ulang, apakah sukses? Nah, successful. Router 3 sudah terhubung. Sekarang kita coba kirim kembali, kirim. Nah, sukses. Karena tadi tidak kelihatan. Nah, router 4 itu saya coba masih gagal, kita kirim kembali. Kalau gagal dia kirim 2 atau 3 kali. Sukses ya, successful. 19 ke 20. Kemudian 23 ke 18 itu sukses. Nah, ini artinya semua router dari PC ke PC dalam satu router itu sudah bisa dikirim pesan. Nah, artinya semua router dalam satu router PC-nya sudah bisa dikirim pesan. Nah, sekarang kita coba dari router ke router, kita konfigurasi dari router ke router. Sebelumnya sama, kita lihat dulu di port mana dia tersedia. Di port 7/0, internet 7/0. Kita klik kanan, kemudian klik internet 7/0, masukkan IP address-nya 192.168.10.1. Nah, di sini IP address-nya itu bebas, tapi saya masukkan 10/1. 10.1 kita on kan. Kemudian di kabel selanjutnya itu fast internet. Apa nih? Juga di fast internet 7/0. Masukkan IP address-nya 192.168.10. Nah, tadi 1.1-nya di paling ujung, sekarang titik 2. Kemudian klik subnet mask otomatis, kemudian on. Nah, di sini sudah berhasil configuration-nya. Nah, kabelnya sudah berganti dari merah ke hijau, ini tandanya sudah terhubung. Coba kita kirim dari router ke router, apakah sukses? Gagal. Kita kirim lagi, apakah sukses? Nah, successful. Nah, di sini saya coba dari router ke router, itu sukses. Kita delete dulu, kita pingkan lagi dari PC ke PC, kita coba apakah sukses. Ya, gagal. Coba kirim lagi, gagal. Kita coba lagi, masih gagal, delete. Nah, di sini ada
peraturan lagi yang perlu kita tambahkan agar semua dari router 1 ke router 2 itu PC-nya terhubung bisa successful. Kita klik router, kemudian masuk ke RIP. Router 1 tadi kita masuk ke RIP, kemudian kita tambahkan IP address 192, maaf itu ada ketinggalan 9-nya, 192.168, masukkan titik 10.0, itu IP router. Kemudian IP address IP PC-nya juga kita tambahkan ke router 1 tadi. Kita lihat dulu IP config-nya berapa, 1.3, tetapi ketika kita masuk ke RIP itu di ujungnya akan berubah otomatis menjadi 0. Nah, kita lihat dulu IP PC yang lainnya. Selanjutnya kita masukkan IP yang sudah kita lihat tadi di dalam RIP. Kita klik router, klik kanan, kemudian masukkan IP-nya di RIP 192.168.1.0, kemudian 192.2.0, 3.0. Nah, juga kita lakukan di router kedua dan PC di router kedua. Kita lihat dahulu IP address-nya di IP configuration agar tidak ada kesalahan ketika masuk ke RIP. Gitu teman-teman. Sekarang kita masukkan IP ke RIP, masukkan IP routernya, IP PC-nya juga. Kita tambahkan, kita add, kita ketik, kita add, add. Nah, di sini semua IP sudah dimasukkan. Kita coba kirim pesan. Apakah highlight? Kita kirim lagi. Successful. Kita delete, kita lihat lagi. Highlight, kita coba kirim lagi. Berhasil, sukses. Berarti di PC di router 1 dan router 2 sudah terhubung. Kita boleh kirimkan kita kirimkan dari beberapa PC. Kita coba. Nah, ini banyak sukses dah teman-teman. Artinya di kedua router sudah terhubung. Kita configuration lagi buat IP untuk router kedua, router 3 dan router 4. Seperti langkah awal tadi ya teman-teman. Kita lihat dulu port mana, kemudian baru kita pilih fast internetnya. Tadi fast internet 8/0, kemudian kita ketik IP address-nya. Di sini saya buat 20 untuk menjadi pembeda. Kemudian kita on, kita klik, kita lihat lagi di port mana di kabel selanjutnya. Di sini di port 8. Ketik config, maaf tadi di port 7 ya, di port 7 kita masukkan IP address-nya
192.168.20.2. Kemudian subnet masknya kita klik, kita on, kemudian kembalikan. Nah, ini sudah terhubung jaringannya. Kemudian router 3 ke router 4 kita klik. Terlebih dahulu kita lihat di port mananya agar tidak ada kesalahan nantinya ya teman-teman. Ini sudah terhubung ya teman-teman. Kemudian kita klik router, masukkan IP address-nya, IP PC-nya, dan IP routernya. Pada router lain, kita juga tambahkan alamat IP di router lainnya. Di router 1, router 2 kita tambahkan semua alamat IP routernya. Sekarang coba kirim pesan di router 3 di PC 12.13 itu sukses. Kita kirim dari 12 ke 11 sukses. Kita kirim dari 12 ke 6 sukses. Kita hapus dulu, kita kirim lagi, kita coba kembali. Apakah sukses? 3 ke 14 gagal. Kita kirim kembali. Nah, sukses. Sekarang kita coba lagi selain sin 2 ke 17 gagal. Nah, sudah sukses. Kita kirim lagi, sukses. Ini sudah sukses. Kita coba di router 4 apakah sudah terisi RIP-nya. Ternyata belum, guys. Jadi kita harus lihat dulu IP configuration di router 4 di PC, di semua PC di router 4, dan masukkan ke RIP. Saya coba kirim pesan, gagal. Di router 4 masih gagal. Kita tambahkan alamat IP router 4 ke router 3, masukkan IP-nya. Masukkan alamat IP router 4-nya, dan juga router 4 masukkan alamat IP router 1, 2, dan 3. Sekarang kita coba kirim pesan kembali. Apakah sudah sukses?
Nah, sudah sukses. Kemudian kita kirim lagi. Sukses. Kita kirim coba ke PC lain. Gagal, kita kirim kembali. Nah, sukses. Coba kirim lagi. Nah, sudah sukses. Nah, gagal, itu kita kirim kembali kalau masih gagal. Nah, sukses. Nah, artinya teman-teman, semua router dan PC-nya semua sudah saling terhubung ya. Sekarang kita coba menghubungkan router ke modem. Sini kita klik router. Sebelumnya kita lihat dulu di port mana. Di port 8 kita masukkan IP address, tidak boleh sama ya teman-teman. Jadi kita tambahkan 192.168.341 subnet masnya, kemudian kita on, kita kembalikan, kemudian itu sudah terhubung ya teman-teman, sudah terhubung ke modem. Lalu kita klik RIP, kita tambahkan IP address modemnya tadi 192.168.40.0. Setelah itu kita atur IP addressnya untuk server. Kita masuk ke desktop IP configuration, kita masukkan IP addressnya 192.168 tadi titik 42. Nah, di gateway-nya kita masukkan IP address dari modem tadi 41. DNS servernya adalah 8. Dan kita selang. Nah, untuk PT root-nya kita masukkan, ada config create DSL, ini udah benar. Kemudian kita klik add dan selang. Nah, di sini semua sudah terhubung. Kita coba kirim pesan dari server ke router. Sudah sukses. Sudah sukses. Dan juga sudah sukses. Sukses. Sekarang coba dari router ke server. Sudah sukses teman-teman. Kalau masih gagal itu bisa kita ulangkan lagi ya teman-teman. Ini juga sudah sukses. Dari server ke PC sukses. Ini sukses semua teman-teman. Mungkin ada beberapa PC yang tidak bisa ya teman-teman. Itu violet. Ini sukses. Dan ya, sini semua sudah sukses dan sudah saling terhubung teman-teman. Mungkin sekian tutorial saya dalam mengatur IP di simulasi sebuah packet tracer di sebuah kampus. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share, dan semoga ini juga bisa membantu kalian dalam tugas mata kuliah ataupun mata pelajaran sekolah. Saya akhiri dan saya mohon maaf ketika ada salah pemahaman dan pengucapan saya dalam menyampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.